acara Obras. Obras. Apa itu Obras? Obrolan santai puskesmas. Oke. Udah sering mungkinnya ini video kita ke beberapa kali, dan mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Perkenalan dulu, di samping saya ada petugas surveillance. Oke, sekarang mungkin boleh deh kenalan dulu nih, siapa namanya nih? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Restika dari program Surveillance Puskesmas Negeri. Salam kenal. Surveillance itu apa teh? Jadi surveillance itu tugasnya dalam khususnya ke berbagai penyakit ya, khususnya penyakit-penyakit yang memang penyakit menular dan penyakit yang berpotensi KRBS. Oh, penyakit menular. Kalau misalnya sekarang nih lagi wabah COVID, gimana nih? Trending dong surveillance nih puskesmas. Sangat-sangat apa ya, menguras tenaga ya. Menguras tenaga, pikiran dan semuanya pokoknya. Tapi alhamdulillah sih masih diberi kesehatan sampai hari ini. Iya, semoga sehat terus ya. Amin. Kita doakan petugas surveillance yang satu ini dengan adanya KLB wabah COVID ini salah satu tugasnya, tapi beliau bisa mengemban dan bisa sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nih, kita cerita dulu nih Teh Windy ya. Nah, dengan wabah yang seperti ini kan kasusnya semakin hari semakin meningkat ya. Terus bagaimana sih kasus COVID yang ada di Puskesmas Nagreg di wilayah Puskesmas Nagreg itu seperti apa sih? Boleh diceritain nih? Jadi kan sebenarnya COVID ini pertama kali awal munculnya itu di Wuhan ya, di Cina ya, di luar negeri. Jauh gitu ya? Jauh dari Nagreg tuh jauh banget. Kemudian udah penyebarannya juga udah sangat luas gitu ke berbagai negara ya, udah jalan-jalan ya ke berbagai negara ya, enak ya sekarang ini. Kemudian sampailah di sini di Indonesia. Kemudian khususnya kalau di Puskesmas Negeri ini untuk kasus COVID itu alhamdulillah tidak ada yang positif. Oh, alhamdulillah ya. Ya ini berkat doa semuanya ya yang telah dan juga berbagai pihak. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di puskesmas. Kan kasus COVID itu dibagi beberapa kategori. Itu ada ODP, orang dalam pemantauan, PDP, itu pasien dalam pengawasan, kemudian orang tanpa gejala, OTG, dan juga kasus positif. Nah, kalau di Nagreg itu adanya kasus kategori ODP. Oh, ODP yang orang tanpa gejala pemantauan. Iya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kalau total di ODP di Puskesmas Negeri itu ada 37 kasus. 37 ya. Semuanya itu udah selesai pemantauan. Alhamdulillah 14 hari itu. Ya, 14 hari udah melakukan isolasi mandiri juga gitu. Nah, alhamdulillah dan keadaannya sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Ya, berarti semakin baik ya. Dan sampai hari ini itu tidak ada kasus ODP, alhamdulillah. Oh, Puskesmas hari ini ya. Dari yang 30 itu sudah beres. Ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, tidak ada kasus baru lagi ya, alhamdulillah. Dan Kecamatan Nagreg itu emang masuk dalam 5 kecamatan yang emang bebas ODP. Alhamdulillah ya. Semuanya itu kerja luar biasa dong nih, surveillance dan perawat juga dokternya ya. Ini semua berbagai pihak sih yang turut mendukung juga dan membantu juga gitu dalam penanganan COVID di Puskesmas Kecamatan Nagreg. Nah, kalau peran lintas sektor juga ada mungkin ya? Ya, peran lintas sektor juga sangat mendukung gitu dalam penanganan COVID ini. Misalnya kan ada relawan-relawan desa, kemudian dari tingkat kecamatan juga sering koordinasi. Pokoknya kami selalu koordinasi gitu kalau ada apapun, baik itu yang kedatangan dari luar. Oke, berarti sudah bagus ya koordinasi lintas sektornya. Nah, kalau misalnya sekarang nih, karena kan banyak juga nih berita di luar, terus kecemasan di warga nih dari dia. Nah, mengatasi itu seperti apa sih supaya masyarakat itu tidak terlalu cemas akan COVID ini tuh? Tipsnya nih seperti apa dari Teh Windy? Kan zaman sekarang udah zamannya media sosial nih, kayak YouTube, Instagram dan sebagainya, dan emang sering banget gitu dipublish berita-berita yang tentang COVID ya. Kita buka Facebook ya, kita buka Facebook tentang COVID, kita buka YouTube tentang COVID lagi. Pokoknya di pikiran kita tuh COVID ya. Pokoknya pada
gejala-gejala COVID ya, misalnya di YouTube ya, kayak demam, batuk, ya, terus udah selesai nonton, kok kayak ngerasa gitu, kita kayak sugesti kayak gitu, pernah ngerasa nggak sih? Iya benar-benar Kayak aduh kok jadi asa demam nih, kok asa batuk pilek, asa sakit tenggorokan, kadang suka gitu kan kita, terus apa ini karena COVID ya, kadang suka gitu, kadang suka cemas sendiri. Sebenarnya itu nggak baik gitu buat kesehatan mental kita. Jadi mental tuh berpengaruh sekali gitu, karena sugesti pikiran-pikiran negatif yang masuk, jadi kita sering kayak cemas lah, lebih panik gitu kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak sehat juga gitu, karena berpengaruh sekali terhadap ya sistem kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya emang pikiran kita udah negatif nih, kadang juga ya sistem kekebalan tubuh kita bisa turun juga gitu, karena emang banyak pikiran gitu lah kan, seperti itu. Oke. Berarti mengatasi kecemasannya harus dengan berpikir positif. Iya, seperti berpikir positif. Kemudian lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Oke, itu tipsnya ya. Iya. Jadi yang pertama berpikir positif, yang kedua buatlah segala hal yang menjadikan kita bahagia. Iya. Tapi jangan sampai kayak melihat opa-opa Korea dan sebagainya itu juga bisa sih ganteng-ganteng nih, itu bisa yang membuat pikiran kita positif ya, seperti itu ya. Pokoknya lakukanlah hobi-hobi yang emang menyenangkan lah buat kita. Misalnya yang hobinya badminton, lakukan itu gitu ya. Sip, bagus. Nah, kalau misalnya kecemasan sendiri tuh cara memilah kita di sosmed itu harus seperti apa sih baiknya gitu Teh Windy? Dengan banyaknya media dan sebagainya tuh harus seperti apa? Cara memilah informasi itu bagaimana gitu ya? Sekarang kan di media sosial itu banyaknya terjadi hoax ya, berita yang emang sumbernya itu belum jelas lah, nggak valid, dan pokoknya yang jadi nggak jelas lah. Kita bisa gitu memilah informasi tersebut itu benar atau tidak dengan mengetahui sumbernya dari mana. Jadi kalau dulu sumbernya ya, tidak sembarangan langsung asal comot informasi percaya nggak boleh. Takutnya beritanya kan nggak benar atau gimana, apalagi kalau sampai disebarkan ke yang lain, belum tentu misalnya berita itu benar tapi udah disebarkan ke orang lain kan juga gak baik. Berarti web atau portal apa aja sih yang kita harus percaya itu salah satunya? Ya, untuk portal-portal atau web yang sumbernya terpercaya ya, kita bisa mengakses webnya Kemenkes. Kemenkes ya. Itu bisa nanti linknya kita tampilkan. Kemudian webnya juga ada di Kabupaten Bandung juga, web tentang informasi tentang COVID. Itu ada di Sawarna. Namanya Sawarna. Kemudian di Jawa Barat juga ada, namanya Pikobar. Berarti itu ya 3 portal yang memang terpercaya informasi kesehatannya, seperti itu ya. Nah, berarti dengan 3 media itu kita percaya, jadi tidak asalnya mau dari yang lain, dan sudah percaya saja ke informasi itu, baik itu kasus positif, ODP, PDP dan sebagainya ya. Betul. Nah, kalau sekarang nih dari masyarakat sendiri Teh Windy ya, dengan sekarang, apalagi sekarang nih besok ada mudik dan sebagainya, terus ada kan istilah protokol isolasi mandiri itu ya Teh Windy, yang saya pernah dengar. Itu tuh maksudnya tuh kayak gimana sih? Isolasi mandiri selama 14 hari itu harus seperti apa di rumah dan sebagainya tuh gimana sih gitu? Boleh dijelasin? Ya, jadi kan sekarang emang pasti banyak gitu yang pulang lah gitu. Untuk melakukan isolasi mandiri itu selama 14 hari. Harus 14 hari ya? Iya, harus 14 hari. Pokoknya harus 14 hari. Kemudian 14 hari itu jangan dipakai rebahan aja. Jangan pakai tidur, bangun tidur, kan itu nggak produktif ya. Nah, jadi ada beberapa gitu untuk melakukan protokol selama 14 hari ini ngapain ya. Kita simak ya. Yang pertama itu selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Bukan masker wajah ya, hati-hati takutnya malah langsung memakai masker wajah yang diracik kayak itu, jangan. Tapi
masker yang buat menutup hidung dan mulut. Ya, Bisa bisa yang kain juga sama. bisa, yang kain juga bisa, yang Sekali pakai juga bisa. juga bisa. Jadi itu ya, harus selalu menggunakan masker. Karena apa? Takutnya ya, kita kan nggak pernah tahu ya, kita misalnya bepergian datang dari luar kota nih, Ya. kita nggak pernah tahu bawa virus atau enggak. Takutnya ketika kita misalnya batuk atau bersin ya, itu kan si percikannya, ada percikan-percikan cairan itu pasti keluar. Nah, takutnya itu bisa yang menularkan. Jadi baiknya itu menggunakan masker ya, si cairan itu juga bisa terhalang oleh masker. Oke. Terus yang kedua apa Teliti? Yang kedua yaitu, jika sakit atau mengalami gejala kayak demam, kemudian batuk pilek itu, maka harus tetap di rumah. Oh, nggak boleh ke puskesmas. Jangan dulu ke puskesmas, Jangan ke rumah sakit juga karena sakit, apalagi ke tempat yang ramai itu kan. Jangan ya, itu mah dilarang ya kalau misalnya mengalami gejala tersebut. Karena ditakutkan juga, dikhawatirkan juga, takutnya gejalanya malah mengarah ke itu ya, gitu. COVID itu. Jadi kalau saya batuk sama flu gimana dong? Nah, untuk batuk dan flu itu tetap di rumah. Kemudian kalau bisa menghubungi kayak fasilitas kesehatan tapi via online gitu. Jadi sekarang kan udah ada konsultasi online. Ya, kalau di puskesmas itu ada ya. Kalau di kita di puskesmas, di wilayah puskesmas itu ada ya. Per desa itu sudah ada nomor dokter, nomor perawat. Jadi bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Oke, bagus ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga kan buat konsultasi online. Jadi bisa langsung ke dokternya tanpa ngantri juga kan. Kalau bagus itu kan lebih efektif dan efisien waktunya. Oke. Itu. Kemudian tadi yang kedua yang ketiga, sekarang manfaatkan fasilitas atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Oh, jadi nggak boleh naik sembarangan umum juga ya? Takutnya kan kalau kita naik kendaraan umum banyak bertemu orang ya, kita nggak pernah tahu orang itu dari mana, kemudian kemana juga gitu. Jadi usahakan ya jangan pakai transportasi umum. Tapi jika misalnya tidak memungkinkan nih, kalau tidak punya, usahakan jaga jarak juga dengan orang yang di transportasi umum itu. Jangan sampai berdekatan ya, dempet-dempetan, sedang-sedangkan itu. Nah, itu ya. Kalau bisa juga tetap pakai masker juga. Tetap everywhere. Pakai masker. Yang keempat apa? Yang keempat, selama di rumah bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama keluarga, nggak boleh deketan. Tidur juga nggak boleh bareng-bareng, tetap harus memisahkan. Berarti nggak boleh nanti kalau misalnya ada yang memang misalnya harus bukan mudik ya, berkunjung misalnya, atau misalnya ada orang tua yang sakit atau apa, kita terpaksa pulang, ya sudah tidak apa-apa, tapi tetap safety ya, tetap pakai masker, tidur jangan berbarengan dan sebagainya. Jadi tunda dulu lah kangen-kangenan sama keluarganya. Ya, selama 14 hari mah tahan dulu gitu. Kalau 14 hari boleh pakai ya, ngobrol berbaur lagi. Itu sih baiknya seperti itu. Selanjutnya yaitu tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak napas ya kalau misalnya ada gejala. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur. Jadi tadi ya terpisah juga. Tempat makan pun harus berpisah ya. Takutnya kan memang virus ini kan nempel ya di berbagai benda juga, termasuk benda-benda makan juga kan, gitu, dan bisa bertahan juga di benda tersebut. Jadi usahakan terpisah. Kemudian ada pengecekan suhu gitu. Jadi yang dicek teh jangan sosial media terus, ya jangan chatan lagi dia. Tiap hari dicek kalau dipantau terus. Masih kita pantau nih. Seperti itu. Jadi suhu juga kita usahakan dicek gitu biar tahu juga misalnya dalam keadaan sehat atau misalnya kita udah mulai demam nih gitu. Jadi bisa terdeteksi seperti itu. Jadi oke. Kalau untuk suhu normalnya itu
36 derajat. Kalau udah mulai demam itu di 37,5an itu udah mulai hati-hatilah gitu, takutnya mengarah ke demam. Oke. Udah ya, kemudian itu kan ya untuk isolasi mandiri. Yang keenam itu terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta itu ya. Konsumsi makanan yang bergizi dan jangan lupa cuci tangan kayak gitu. Jadi usahakan juga asupan makanan kita juga baik. Iya benar banget ya. Makanannya pun harus lebih banyak vitamin C ya. Buah-buahan harus lebih dibanyakin. Ya. Supaya daya tahan tubuh kita sehat dan kuat. Kalau sekarang lagi sahur tetap ya? Iya tetap. Jadi hidangan pas buka puasa nih juga harus seperti itu, harus bergizi juga. Bergizi seimbang. Nah iya. Siap. Ada lagi nggak tuh ini protokolnya? Ada nih biar gak itu juga kan ya, gak pas isolasi mandiri juga gak bosen ya. Pertama itu jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Jadi harus disemprot kalau di rumah harus berapa kali sih? Kalau di rumah itu tiap hari sih baiknya gitu. Emang benda-benda yang berpotensi menjadi tempat menempelnya virus. Jadi harus setiap hari disemprot ya? Iya. Dan disinfektan juga ini bisa diracik lah, bisa dibuat sama murah. Tersedia juga di warung bahan-bahannya. Ya, jadi nggak susah ya, harus nyari-nyari ke puskesmas, ke dinas, gitu nggak usah beli, bisa dibeli di warung-warung terdekat. Oke. Ada lagi teh? Ada nih. Kemudian kalau bisa juga berjemur di bawah sinar matahari setiap hari itu sekitar 15 sampai 30 menit. Berarti itu antara rentang waktu jam berapa tuh? Jam 10-an kali ya, karena emang matahari kan udah mulai panas lah gitu ya. Kalau jam segituan itu efektif juga. Jadi bukan hanya di pantai juga ya kita berjemur. Di sekitar rumah juga yang luas bisa gitu. Tapi kalau misalnya berjemurnya sampai keliling-keliling juga nggak boleh ya? Di depan rumah aja. Iya, diam aja di depan rumah. Nggak boleh sambil nongkrong nggak boleh. Tetap harus safety di depan rumah aja kita berjemurnya. Itu ya media. Ada lagi isolasi mandiri ini? Ada nih. Untuk yang terakhir itu hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika ada sakit berlanjut atau misalnya gejala ini semakin parah. Jadi harus segera hubungi kita gitu biar segera tertangani. Atau ada kunjungan di puskesmas kah gitu ya. Oke. Jadi itu protokol isolasi mandirinya, jangan lupa diterapkan. Ada lagi tadi tambahannya? Udah sih, tetap waspada juga ya, jangan panik. Mari kita gitu bersama-sama mencegah penanganan COVID ini. Kalau bukan kita mau siapa lagi gitu. Oke. Tips dari Teh Windy serta Susan Agreng seperti itu. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti ada kritik dan saran, boleh nih tulis di bawah. Atau ada pertanyaan nih, boleh ditulis juga di bawah kolom komentarnya, silahkan. Dan kalau misalnya jangan lupa juga kita ada media sosial yang lain tuh ya. Jangan lupa ada Instagram Puskesmas Nagreg namanya Puskesmas_Nagreg 19. Facebooknya tahu nggak Wendy? Facebooknya Puskesmas Nagreg aja ya. Nah YouTube-nya pun sama, ada Puskesmas Nagreg. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya. Nah, udah mungkin dari kita segitu ya Teh ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, kalau ada masukan dan saran materi selanjutnya silahkan di komen ataupun di inbox media sosial kita yang lainnya supaya nanti kita rekomendasikan untuk tema selanjutnya. Gitu ya. Jangan lupa. Sampai ketemu ya kembali di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.